diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek, sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat bank. Jadi jangan sampai mundur, bulan Januari harus sudah bisa dimulai kan. Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian. Yang kedua, saat itu tidak dihitung sebetulnya berapa akan ada jumlah yang akan korban itu, sehingga saat itu kurang duitnya. Untuk tahun lalu saja kurang. Ini yang gimana banyak yang ajukan ke saya, terus saya tanya, nggak ada uangnya. Ada kalau nggak salah untuk sekitar. Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Hah? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Ya kan, ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya, Pak, tapi tidak terserap anggaran. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi akhirnya jilat ludah sendiri. Tidak ada anggaran, itu jadi kenyataan sehingga program bantuan sosial tunai atau BST berakhir pada April 2021. BST yang nilainya Rp300.000 per kepala keluarga merupakan program yang diluncurkan Jokowi pada 4 April 2021. Total penerimanya mencapai 10 juta kepala keluarga. Jumlah anggaran yang disiapkan selama 4 bulan Januari sampai April adalah Rp12 triliun. Tidak ada angin, tiba-tiba Mensos Tri Risma hari ini mengumumkan penghentian BST. Nggak jelas, apakah pengumuman Risma itu sebagai trik agar Kementerian Keuangan iba kepadanya? Tidak hanya trik, tapi juga hal itu merupakan manuvernya. Sehingga pada akhirnya jika ada masalah, Presiden pun langsung turun tangan. BST merupakan salah satu program yang diluncurkan Presiden pada 4 Januari 2021. Lainnya adalah program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Rencana awal bantuan hanya disiapkan Rp200.000 per keluarga selama 6 bulan, Januari sampai dengan Juni 2021. Dengan berbagai pertimbangan, BST menjadi Rp300.000 per kepala keluarga atau sama dengan nilai yang diterima pada tahun 2020. Hanya saja, jangka waktu diperpendek menjadi Januari sampai April. Sangat ironis dan menyedihkan jika BST berakhir karena alasan anggaran tidak ada. Ironis, karena hal yang sangat dibutuhkan rakyat ditiadakan, sementara Jokowi masih jor-joran membangun infrastruktur yang anggarannya jauh berlipat-lipat dibandingkan BST. Apalagi nafsunya meneruskan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Dananya ratusan triliun, padahal pemindahan itu tidak begitu mendesak karena Jakarta masih layak sebagai ibu kota negara NKRI. Ironis, karena pemerintahan Jokowi justru terkesan lebih memanjakan pengusaha besar dan orang-orang kaya, terutama konglomerat asing. Buktinya lihat saja anggaran yang disiapkan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 yang mencapai Rp700 triliun. Coba ditelusuri kemana saja dana itu mengalir. Menyedihkan, karena dana PEN itu begitu besar, tapi sedikit yang ke rakyat. Jika hanya 12 triliun untuk 4 bulan pertama, maka selama 2021 ini cukup dianggarkan 36 triliun atau maksimal 40 triliun. Menyedihkan karena keberpihakan pada rakyat yang membutuhkan semakin jauh. Padahal April 2021 merupakan bulan yang semakin berat, terutama dalam menghadapi puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, yang jatuh pada 13 Mei 2021. Kebutuhan masyarakat tentu meningkat, seandainya pun masyarakat melakukan penghematan, pengeluaran tetap naik akibat melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Seminggu menjelang puasa, harga berbagai jenis kebutuhan pokok naik. Misalnya harga telur, harga ayam potong naik, dan harga daging. Harga telur rata-rata Rp25.000 per kilogram. Padahal 2 pekan sebelum puasa, harganya masih berkisar Rp22.000 sampai Rp23 per kilogram. Harga daging naik, yaitu Rp120.000 menjadi Rp130.000 sampai Rp140.000 per kilo.
Dalam waktu yang hampir bersamaan, tahun ajaran baru dimulai. Ada anak yang baru masuk TK, SD, SMP, SLTA, dan SMK. Ada yang naik kelas, ada yang masuk perguruan tinggi. Semua butuh biaya. Oke lah, untuk SD dan SMP tidak ada uang pangkal, SPP, dan bahkan juga buku pelajaran gratis. Semua gratis tapi mahal. Demikian kalimat yang terekam dari kalangan orang tua murid, terutama yang kurang, apalagi yang tidak mampu. Apalagi anak yang masuk sekolah swasta lebih berat lagi. Sebab orang tua dibebani biaya membeli pakaian seragam, sepatu, dan tas. Nilainya juga cukup mahal, apalagi jika dalam satu rumah tangga ada 3 anak yang sama-sama membutuhkan. Untuk DKI Jakarta nggak masalah karena mereka punya kartu Jakarta Pintar yang bisa ditukar dengan pakaian seragam sekolah. Akan tapi daerah lain tidak seperti Jakarta. Kembali ke BST, apakah pemerintah ini benar-benar sudah tidak lagi memiliki anggaran atau sekedar gertak sambal dari Rismawati? Atau jangan-jangan ini percitraan lagi? Caranya di saat genting atau menjelang batas waktu, Joko Widodo akan tampil menyatakan dana BST tetap ada. Biar sesulit apapun harus ada. Terserah dananya dari mana. Mau utang atau apapun namanya harus ada. Akan tetapi jika Jokowi memaksakan dana BST harus ada di tengah minimnya anggaran, tentu hal tersebut bahkan jadi bahan cemoohan. Sebab semua orang juga ingat dan juga tahu tentang ucapannya sewaktu masih jabat Gubernur DKI. Saat itu ia menegaskan, tidak setuju terhadap semua program bantuan tunai sebagai bantuan kompensasi kenaikan harga bahan bakar. Ia tidak setuju dengan bantuan langsung tunai maupun program bantuan langsung sementara masyarakat. Alasannya tidak mendidik masyarakat. Sebenarnya tidak hanya BLT, BLSM, BST yang tidak mendidik masyarakat. Bantuan lain juga tidak mendidik, apalagi bantuan lempar langsung atau BLL yang sering dipertontonkan Jokowi dari mobil dinas presiden saat berkunjung ke daerah. BLT berubah nama jadi BST, BST pun jadi BLL. Ya, Jokowi sering gak konsisten dengan perkataannya. Jika merujuk pada ucapannya pada Juni 2013 saat masih jadi Gubernur DKI, Jokowi telah menjilat ludahnya sendiri sebab ia tidak setuju BLT tapi menggantinya dengan BST. Diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek, sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat bank. Jadi jangan sampai mundur bulan Januari, harus sudah bisa dimulai kan. Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian